bersama jaringan Mnet Radio, pemersatu hati selalu dinanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat Maripol, kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada. Alhamdulillah di pagi ini di langkah 9 September 2021 bertepatan dengan hari Kamis dan 2 Safar ya 1443 Hijriah, kembali kita bersua di ajang tausiah subuh bersama Jamu Tetes Maripol. Makin nyata makin terasa lebih dari Jamu Tetes biasa. Insya Allah selama 1 jam lebih ke depan kita akan menghadirkan kajian dari Ustadz Uge yang tentunya bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi juga buat pendengar kami yang monitor di live streaming aplikasi Mnet Radio, serupa Mama Nisma Nurmin dan sahabat-sahabat lainnya, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya sahabat sehat Maripro, nantinya setelah kajian dari Ustadz Uge, sahabat juga bisa bergabung via telepon 0823 8644 7487 dan SMS 0823 9185 3040. Ya langsung kita sapa Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apa kabar juga buat sahabat sehat Maripro, mudah-mudahan juga kabar sehat Ustadz. Amin Ya. insyaallah. Amin. Apa tema kita pagi ini Ustadz? Penyakit cinta, tapi penyakit cinta dunia. Jadi teringat lagu Roma Irama nih Ustadz. Iya. Oke, langsung saja Betul. Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, segala puji dan syukur kembali kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada yang pantas dan patut untuk kita puji selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai maha kekayaan, maha bijaksana, maha besar dengan segala kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maknanya? Di ketika manusia paling kaya di atas dunia tak akan mampu mengalahkan kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ketika kita merasa tampan, merasa cantik dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seandainya Allah telah berkehendak mengambil ketampanan dan kecantikan yang kita miliki pada saat ini, maka kulit kita mungkin sudah menjadi keriput, tulang kita mungkin sudah menjadi susah untuk bergerak, mungkin kehidupan kita sudah nggak enak lagi, usia telah bertambah tua. Tentu waktu itu nggak ada kemampuan bagi kita untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Seperti apapun hebatnya orang di atas dunia, seperti apapun gelar yang manusia raih, di ketika mereka telah berusia tua, gak bisa mengembalikan usianya kepada usia muda. Begitulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sehebat-hebat manusia yang ada di atas dunia ini, sejenius manusia yang ada di atas dunia ini, tak satu pun dan belum mampu menciptakan yang namanya ruh. Itulah kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan jika ada mereka yang bertanya tentang ruh, maka katakan ruh itu adalah urusan Allah dan tidak akan mampu manusia menciptakan yang namanya ruh. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan bangga dulu, jangan sombong dulu dengan apa yang kita miliki. Ketika kita bandingkan dengan apa yang Allah punyai, belum apa-apa ketimbang yang kita miliki. Semua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, sehingga ketika Allah berikan nikmat itu kepada seluruh makhluknya, seluruh hamba Allah meminta kepada Allah, seluruh malaikat meminta kepada Allah, seluruh jin dan setan meminta kepada Allah, seluruh manusia meminta kepada Allah, seluruh binatang memohon kepada Allah, seluruh tumbuhan memohon kepada Allah, langit dan bumi meminta hajatnya kepada Allah, lalu Allah kabulkan semua hajat dan permohonannya itu. Maka tidak berkurang dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali sebesar jarum pentul yang dicelupkan ke dalam lautan. Begitu luar biasanya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebetulnya ketika manusia sombong hidupnya di atas dunia ini dengan apa yang mereka miliki, sesungguhnya manusia itulah yang paling bodoh. Coba kita lihat diri kita. Pada tubuh kita saja berapa mungkin kotoran yang melekat pada tubuh kita. Jangankan di tubuh-tubuh bagian lain, sedangkan di wajah kita saja, di kepala kita saja berapa kotoran yang ada dalam wajah kita, di kepala kita. Mungkin kotoran itu terletak di mata, mungkin kotoran itu terletak di telinga, mungkin kotoran itu terletak di hidung, mungkin kotoran itu terletak di rongga mulut kita. Semuanya ada kotoran dalam tubuh kita. Lantas ketika semua itu ada pada manusia, dan manusia itu sombong, artinya apa? Manusia sombong dengan kotorannya. Bodoh manusia. Manusia sesungguhnya tidak akan mampu menjaga amanahnya selagi keluar atau jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat Allah juga mengatakan, sesungguhnya beban daripada beban khalifah di atas bumi ini dah ditawarkan oleh Allah kepada yang lain terlebih dahulu. Allah tawarkan kepada gunung atau bukit. Ada bukit atau gunung mengatakan, ya Allah, kami tidak akan mampu menjadi khalifah di atas bumi. Kenapa? Jadi khalifah itu berat. Tanggung jawabnya luar biasa. Tanggung jawab di atas dunia sampai ke tanggung jawab ke akhirat itu sangat-sangat berat bagi kami, ya Allah. Kami nggak sanggup, ya Allah. Gunung angkat tangan, padahal gunung tegaknya kokoh. Bahkan salah satu yang mengokohkan bumi ini adalah gunung-gunung. Ditancapkannya gunung-gunung oleh Allah ke atas bumi ini sehingga bumi menjadi kokoh. Tapi gunung atau bukit pun menolak untuk menjadi khalifah di atas bumi. Begitu beratnya tugas khalifah, nggak sanggup gunung atau bukit menerima tanggung jawab itu. Lantas ditawarkan lagi kepada makhluk lain,
seperti laut contohnya, ataupun seperti langit, dan apapun Allah sudah tawarkan. Tak satu pun makhluk Allah yang sanggup menjadi khalifah atau pemimpin di atas bumi ini. Lantas Allah tawarkan kepada manusia. Dengan kebodohan manusia, manusia mengatakan sanggup untuk menjadi khalifah di atas bumi ini. Allah mengatakan juga dalam ayatnya betapa bodohnya manusia itu. Ternyata benar apa adanya. Ketika manusia telah menjadi khalifah di atas bumi, kadang-kadang manusia itu berbuat semena-mena, tidak tahu diri, tidak tahu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah katakan juga zahara fasadu fil barri wa bahri bima kasabat aydin nas. Terjelas ternyata ternampak kerusakan di darat dan di laut, kata Allah, ulah tangan manusia. Ternyata benar apa adanya. Padahal sebelum Allah menciptakan manusia, waktu itu malaikat itu komplain kepada Allah, protes. Apa kata Allah? Aku akan menciptakan manusia sebagai khalifah di atas bumi. Lantas waktu itu malaikat protes. Komplain dia kepada Allah. Ya Allah, untuk apa lagi engkau ciptakan manusia di atas bumi? Kelak manusia di atas bumi yang engkau ciptakan itu akan membuat pemusuhan, membuat kerusakan, membuat keonaran, membuat kerusakan apa yang ada di bumi. Untuk apa engkau ciptakan manusia? Akan membuat pertumpahan darah, kata malaikat. Cukup kami saja ya Allah. Kami patuh dan taat kepada engkau, melaksanakan perintahmu, menghentikan laranganmu. Cukup kami saja ya Allah, kata malaikat. Lantas waktu itu Allah mengatakan kepada malaikat, aku lebih tahu daripada engkau yang tahu. Aku lebih tahu dari apa yang kamu ketahui, kata Allah kepada malaikat. Tapi ternyata kita lihat benar apa adanya. Manusia yang diciptakan oleh Allah di atas bumi ini menimbulkan suatu pemusuhan, kerusakan, pertumpahan darah. Makanya Allah sebab itu, selagi kesempatan hidup di atas dunia Allah masih berikan kepada kita, maka perbaiki hidup kita ke jalan yang benar. Perbaiki usaha kita, amal kita selagi sisa hidup itu masih ada. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad kita untukkan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah khalifah, pemimpin untuk kita semua, untuk umat kita semua. Contoh bagi kita dalam kehidupan, suri tauladan dalam menjalani kehidupan. Seseorang yang pantas dan patut kita jadikan suatu tauladan. Siapa itu? Tak lain dan tak bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak ada yang melebihi akhlak daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya, amalnya, kepintarannya luar biasa Rasulullah. Mengatur segala sendi kehidupan yang mantap. Daripada orang yang tidak berakidah menjadi berakidah. Dari manusia yang tidak bermoral sampai kepada manusia yang bermoral. Dari manusia yang tidak akhlak sampai kepada yang berakhlak. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hampir di seluruh belahan dunia umat manusia merasakan yang namanya nikmat Islam. Belum ada manusia yang mampu di atas dunia ini memberikan pengaruh yang lebih besar daripada pengaruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah buku
Buku itu yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, pengarangnya bukan berasal daripada kalangan Islam. Michael Hart yang membuat buku yang berjudul 100 tokoh berpengaruh di atas dunia, 100 tokoh paling berpengaruh di atas dunia. Michael Hart, dia bukan orang Islam, akan tetapi meletakkan tokoh yang pertama yang paling berpengaruh di dalam kancah kehidupan dunia, tak lain dan tak bukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Seseorang yang tidak beragama Islam mengakui keunggulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebatnya Rasulullah dalam menata sendi kehidupan, sehingga Michael Hart yang bukan orang Muslim pun angkat tangan, acungkan jempol kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mampu memimpin dunia, memberikan pengaruh kebaikan ke atas dunia, sehingga hampir 2/3 dunia manusia beragama Islam. Luar biasa. Lantas kembalikan kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita di ketika kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di ketika kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kita, apakah kita mengakui keunggulan Rasul, mendahulukan kepentingan Rasulullah ketimbang kepentingan dunia, menjalankan amanah Rasul ketimbang menjalankan amanah dunia, menjalankan apa yang disyariatkan agama Islam melalui Rasulullah ketimbang menjalankan kepentingan dan urusan pribadi? Apakah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakui begitu unggulnya Rasulullah? Jangankan kita, Allah saja mengakui Rasulullah akhlaknya luar biasa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kata Allah. Dan betul-betul sungguh penguatan di sana. Benar-benar sungguh telah ada pada diri Rasul itu contoh suri tauladan yang baik untukmu. Apalagi kita umat Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, dalam kehidupan kita di atas dunia, ada yang namanya manusia itu terlena dalam kehidupan dunia. Terlena dengan kekayaan yang banyak, terlena dengan jabatan yang tinggi, terlena dengan kecantikan dan ganteng serta tampannya, terlena dengan keturunan yang mereka miliki. Banyak manusia itu lupa akan akhirat. Banyak manusia itu yang lupa akan Allah, lupa diri dalam menjalani kehidupan mereka. Itu sebetulnya godaan dunia. Dunia yang begitu indah membuat mata manusia terpesona, menjadikan manusia itu lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka tidak ingat lagi bahwasanya kehidupan ini hanya sementara, sehingga mereka lupa bahwasanya kematiannya nyata ada di depan mata. Nggak ingat lagi manusia itu bahwasanya setelah kehidupan dunia ada kehidupan lagi. Lupa semuanya. Kenapa? Mereka terlalu mencintai dalam urusan dunia. Makanya tema yang kita angkat pada saat ini adalah penyakit cinta dunia. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, berbicara masalah penyakit, tentu tidak seorang manusia pun ingin dihinggapi yang namanya penyakit.
penyakit itu udah pasti sesuatu yang membuat kita tidak nyaman dalam kehidupan. Sesuatu yang membuat manusia itu tidak enak dalam menjalani kehidupan. Itu penyakit. Kalau ada seseorang nyaman dengan penyakit, berarti itu bukan penyakit. Akan tetapi itu suatu kenikmatan. Mungkin saja itu kenikmatan dunia ataupun kenikmatan akhirat. Itu membuat manusia itu bahagia. Tapi yang namanya penyakit itu, seperti apapun yang namanya penyakit, itu akan berakibat suatu kesengsaraan di dalam kehidupannya. Apalagi penyakit cinta dunia. Seseorang yang telah cinta akan dunia, dia akan dibawa kemanapun dia pergi, akan jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ingat lagi apa tujuan hidup mereka, gak ingat lagi dari mana mereka berasal, gak tahu diri sedang di mana mereka, siapa sesungguhnya mereka, untuk apa mereka dilahirkan ke atas dunia, udah lupa semuanya. Kenapa? Udah ada yang namanya penyakit. Di ketika suatu penyakit telah ada pada kehidupan dunia, maka penyakit itu di ketika tidak diobati dengan semestinya, nggak tahu yang mana obatnya, nggak tahu kemana berobat, nggak tahu seperti apa obatnya, maka penyakit itu akan terus menerus tetap berada pada kehidupan kita. Begitu juga yang namanya penyakit dunia. Penyakit dunia kalau tidak diobati, penyakit cinta dunia, kalau menemukan obatnya, maka cinta dunia itu, penyakitnya akan tetap berada dalam kehidupan kita. Seperti apa orang-orang atau tanda-tanda orang yang telah dihinggapi oleh penyakit dunia itu? Makanya pada kesempatan ini kita coba untuk menguraikan beberapa hal tanda-tanda orang yang mengidap penyakit dunia. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, berbicara masalah cinta dunia, banyak manusia pada saat ini telah terenggut kehidupannya oleh penyakit dunia, penyakit cinta dunia. Kalau sudah berbicara masalah cinta, maka seseorang itu pasti akan terpaut hatinya. Kalau berbicara masalah penyakit cinta dunia, maka hatinya, kehidupannya terpaut kepada dunia. Akan jauh daripada ingat Allah, jauh daripada ingat akhirat, jauh daripada ingatnya kematian. Lantas seperti apa tandanya orang yang mengidap penyakit cinta dunia ini? Yang pertama, tanda orang yang mengidap penyakit cinta dunia itu adalah panjang angan-angan tapi tidak ada usaha dan doa. Ini kalau sudah seperti ini kita alami dalam kehidupan, berarti penyakit dunia ini telah berada dalam kehidupan kita. Penyakit dunia ini telah ada pada pribadi dan kehidupan manusia. Panjang angan-angan tapi tidak ada usaha dan doa. Pengennya menjadi presiden tapi nongol aja di rumah. Pengennya jadi gubernur tapi santai aja di luar. Pengennya jadi bupati tapi hura-huranya nggak ada yang lepas. Ini panjang angan-angan, sementara usaha dan doanya nggak ada. Mustahil saja seseorang ingin jadi presiden dan menjadi presiden kalau seandainya tanpa ada usaha untuk menjadi presiden. Mustahil saja seseorang bisa menjadi bupati kalau nggak ada usahanya untuk menjadi bupati, nggak ada. Sementara panjang angan-angannya, saya ingin kaya deh,
Saya ingin rumah saya bertingkat, uang saya berlipat, jabatan saya tinggi, saya ingin dikenal oleh orang banyak, tapi nggak ada usaha, nggak ada suatu usaha untuk mewujudkan suatu impian. Itu angan-angan mimpi belaka. Beda angan-angan dengan cita-cita. Apa bedanya? Cita-cita itu suatu impian yang hendak diwujudkan dalam kehidupan, tapi dibarengi dengan usaha dan doa. Contohnya ingin jadi sarjana, berusaha dulu, masuk sekolah TK mungkin, lantas sambung ke SD, sambung lagi ke SLTP, sambung lagi ke SLTA, lantas kuliah di perguruan tinggi, baru kita mencapai tujuan kita mendapatkan gelar sarjana. Tapi tidak mungkin mendapatkan gelar sarjana tanpa sekolah, nggak ada itu. Suatu kebohongan belaka. Jadi penting usaha, jangan angan-angan doang. Orang kalau sudah banyak angan-angannya, sudah tinggi suatu keinginan tanpa usahanya, itu sudah memulai kehidupan yang bodoh. Nggak ada sesuatu yang hendak akan dia capai kalau seandainya angan-angan doang yang dijaganya, angan-angan doang yang dipeliharanya. Orang kalau sudah berangan-angan itu lupa akan segalanya, lupa Allah, lupa agama, lupa suatu kewajibannya, apalagi sudah berumah tangga, sudah berkeluarga, keluarganya lupa. Kenapa? Angan-angannya terlalu tinggi, usahanya nggak ada, doanya pun juga nggak ada. Berangan-angan itu tidak diperbolehkan dalam agama kita. Sebab sesuatu yang mustahil itu tidak mungkin akan terjadi. Tapi kalau bercita-cita atau berimpian itu boleh, tapi diiringi dengan usaha. Makanya manusia itu nggak boleh malas dalam agama Islam. Orang kalau sudah malas, angan-angannya tinggi. Juga sebaliknya, kalau angan-angan tinggi, udah pasti dia malas. Kenapa? Dalam pikirannya itu sudah timbul suatu keputusasaan. Nggak mungkin saya bisa jadi seperti itu. Saya ingin sih seperti itu, tapi nggak mungkin. Itu hanya angan-angan doang dan dihiasi dengan rasa putus asa. Itu yang dilarang oleh agama. Allah pun mengatakan seperti itu. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ketika suatu impian hendak kita capai, mesti kita wujudkan dengan usaha dan doa. Makanya azam dulu baru tawakal. Iza azamta fatawakkal ala Allah. Apabila Anda sudah berusaha, kata Allah, baru tawakal kepada Allah. Artinya apa? Jangan berangan-angan, berusaha dan bertawakal yang diperintahkan Allah. Orang pada saat ini angan-angannya banyak yang tinggi, tapi usahanya nggak ada. Gimana untuk mencapai suatu impian? Nggak mungkin. Itu artinya apa? Penyakit dunia sudah diidap dalam kehidupannya. Itulah penyakit cinta dunia yang pertama. Panjang angan-angan, tapi usaha dan doanya nggak ada. Sementara dalam agama harus berusaha dan berdoa, baru tawakal kepada Allah. Nah, ketika kita sudah berusaha maksimal, usaha sudah maksimal, sudah sebatas kemampuan kita, pikiran kita telah kita gunakan semaksimal mungkin, tenaga kita telah kita keluarkan semaksimal mungkin, usaha kita nggak ada lagi rasanya, lantas suatu impian dan cita-cita nggak kita peroleh, baru tawakal kepada Allah. Itu artinya apa? Ada yang maha kuasa daripada kita.
Itulah manusia itu sesungguhnya ada batasan-batasannya. Ada sesuatu yang diberikan oleh Allah tanpa adanya kemampuan manusia. Allah yang maha kuasa atas segalanya. Makanya jangan terlalu tinggi angan-angan. Jangan berangan-angan dalam kehidupan. Sebab semuanya itu ada yang ngatur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman itu, orang yang tidak berangan-angan itu pasti akan menerima keadaannya dengan ikhlas. Kenapa dia yakin ada yang maha kuasa? Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia itu telah mengaku beriman, pasti dia tawakal kepada Allah. Kenapa? Salah satu ciri orang beriman itu bertawakal kepada Allah. Itu Allah gambarkan dalam surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini kata Allah, Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang mukmin itu, kata Allah, orang beriman itu ialah yang pertama, apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka. Nah ini azan orang di masjid gemetar hatinya. Nama Allah dikumandangkan. Timbul suatu getaran dalam jiwa, getaran dalam hati akan memenuhi panggilan Allah. Lantas ada panggilan Allah dimanapun mereka berada, sedang apapun mereka berada, mereka hentikan kegiatan dunia, lantas memenuhi panggilan Allah. Itulah orang yang beriman. Tapi jangan ngaku dulu kita beriman di ketika panggilan Allah kita abaikan. Jangan ngaku dulu kita beriman kepada Allah di ketika azan orang kita lalai. Jangan ngaku dulu kita telah beriman kepada Allah di ketika sholat saja kita tidak kerjakan. Sementara di ketika kita mengaku beriman itu apabila panggilan Allah itu membuat hati kita bergetar. Bergetar hati kita di ketika nama Allah itu berkumandang ke telinga kita. Dalam kehidupan kita, panggilan Allah itu menjadi suatu panggilan yang sangat luar biasa ke dalam hati kita dan membuat hati kita gemetar. Sama dengan seseorang yang mencintai seseorang. Apabila disebut nama orang yang dicintainya, hatinya gemetar. Darahnya langsung, hatinya langsung gemetar. Begitu juga orang yang beriman disebut nama Allah, gemetar hatinya. Itulah kalau seandainya orang yang beriman itu bertawakal kepada Allah. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada. Wa iza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat Allah bertambah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini orang yang beriman itu hanya kepada Allah mereka berserah diri. Setelah mereka berusaha, mereka serahkan urusannya kepada Allah. Kalau ini juga yang terjadi, ini yang terbaik dari Allah. Kalau seandainya impian saya diwujudkan Allah, alhamdulillah, berarti saya telah berhasil dengan usaha saya. Kalau seandainya cita-cita saya tercapai, alhamdulillah, berarti Allah bersama kita dan doa kita terkabul. Tapi kalau angan-angan doang yang kita jaga dan kita pelihara, berarti salah satu daripada yang cinta dunia telah kita miliki dalam kehidupan kita. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, mudah-mudahan penyakit cinta yang pertama yang kita sampaikan pada saat ini memberikan suatu ilmu pengetahuan dan tambahan ilmu bagi kita. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita bahas penyakit cinta dunia yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Ugi yang telah menghadirkan tausiah di ruang tema kita mengenai cinta terhadap dunia